Mutu saya punya mutu. Mungkin barangkali nanti ada yang bisa nyatet HP saya nanti kalau saya butuh kalau nggak apa. Mutu saya ikhlaslah insya Allah. Apa? Ikhlaslah insya Allah. Jadi apapun yang kalian lakukan dengan ikhlas. Termasuk hari ini saya yakin panitia nggak akan dibayar itu. Tapi dia melakukan dengan ikhlas. SMS dengan saya macam-macam. Insya Allah hidupnya akan barokah. Ini yang saya lakukan adik-adik. Saya pengembang biogas di Pajajaran. Dulu di sini ceritanya. Dulu di sini orang itu suka motong kayu, ya, untuk kayu bakar dulu, ya. Sedangkan begitu kalau sudah kayu dipotong terus hujan, langsung airnya hilang. Dulu begitu. Akhirnya terus terang adik-adik sekalian, saya bermimpi karena saya lama hidup di koperasi, saya kepingin gimana cara meningkatkan kesejahteraan anggota. Selain dapat susunya, gimana kalau kotorannya bisa dimanfaatkan untuk biogas. Sudah benar? Pertama kali saya lakukan dengan ikhlas. Walaupun saya dicaci maki, ngalor ngidul, sampai kakak saya sendiri ngomong dibayar piro konhar. Kok moto teman bangun biogas? Karena orang motong kali saya kepingin sumber air jadi besar. Karena kalau sudah punya biogas, orang sudah nggak motong kayu lagi karena biogas untuk masak, untuk lampu dan lain sebagainya. Pertama kali di tahun 1980 hanya dua, yang satu hidup, yang satu tidak hidup. Saya terinspirasi oleh itu, akhirnya saya mulai mencari, karena orang niat baik itu Allah nambah. Makanya niatilah segala sesuatu dengan baik. Waktu itu saya didatangi orang utusan dari Belanda, komunikasi dengan saya, berapa Pak jumlah sapi di sini? Waktu itu kalau nggak salah 14.000. Kalau hari ini sekitar 22.000 ekor sapi. Kotorannya masing-masing sapi sudah tahu berapa sebenarnya? Kotoran sapi berapa masing-masing ekor? Kan tahu? Masing-masing kotoran sapinya itu per ekor antara 20 sampai 30 kg per ekor per hari. Hari ini 22.000 ekor. Berapa ton setiap harinya? Itu akan jadi masalah kalau tidak diolah. Akhirnya kami berpikir, waduh kotoran nganggur dan sebagainya. Itu ada gas metan yang merusak alam. Lapisan ozon akan rusak dengan gas metan itu. Karena saya bermimpi gimana cara meningkatkan kesehatan melalui kotoran sapi. Akhirnya saya diwawancari utusan dari Belanda. Berapa sapinya, berapa anggota dan sebagainya, begitu. Akhirnya setelah ketahuan begitu, saya diundang ke Jakarta. Ditawari biogas, subhanallah. Ini adalah impian, makanya hati kecil ini adik-adik, hati kecil kalian. Oke, biogas ya. Ikhlaslah insya Allah berkah. Ikhlaslah insya Allah barakah. Semangat tadi. Semangat tadi. Ternyata apa yang terjadi adik-adik sekalian? Begitu kami sudah mengembangkan biogas ini, alhamdulillah orang-orang sudah jarang yang memotong kayu, sehingga sumber air jadi besar, kebutuhan sapi tercukupi, pertanian yang lain berkembang. Kalau dulu hanya kopi dan jagung, saat ini alhamdulillah ada paprika, ada krisan dan lain sebagainya. Subhanallah, luar biasa. Hari ini kalian tadi mandi di mana? Di Jeding kan ya? Kalau dulu tidak, sungai. Dulu, sekarang sudah tidak lagi. Semua di rumah cacat kayak begitu. Kenapa? Tidak hanya itu, pertanian kita berkembang luar biasa. Kalau dulu banyak anak nganggur, anak muda-muda nganggur duduk di jalan dulu kayak begitu. Sekarang alhamdulillah bisa bertani dengan air. Pegawai negeri tidak kalah kita. Karena contoh kayak paprika, contoh kayak paprika. Penghasilannya setiap minggu sudah dapat penghasilan panen. Kan gak kalah dengan pegawai negeri. Makanya jangan bermimpi jadi pegawai. Sekarang banyak yang mundur. Kalau jadi pegawai silakan gak apa-apa, tapi sampingannya yang penting ya. Itu sudah. Jangan kecil hati kalian. Insya Allah jadi orang hebat kalian. Oke. Apa yang terjadi dengan diri saya? Setelah kami kembangan itu didengar sama dunia.
Akhirnya kami undang ke istana mendapatkan penghargaan apa tadi? Kalpataru. Sulit akhirnya sekali mendapat penghargaan, sulit sekali. Satu Indonesia cuma diambil 4 orang. Tapi alhamdulillah. Tapi itu bukan tujuan saya. Tujuan saya tadi apa? Ingin meningkatkan kesejahteraan anggota. Niatnya tulus adik-adik. Hanya mimpi begitu kotoran sapi diolah, alhamdulillah. Sekarang, subhanallah. Tanah Nogo Jajar sekarang mahalnya luar biasa. Makanya bersyukurlah kalau kalian nanti bisa nikah dengan orang Nogo. Maaf ya, kalau ya gitu ya. Mimpi ya gitu. Kemudian dapat beberapa penghargaan yang lain. Memang saya ceritakan dulu. Kenapa? Kalian biar tergugah hati kalian. Tergugah nanti. Bersyukurlah kalian sudah bisa sekolah. Awas. Pesan saya jangan sampai putus. Jangan sampai eman. Kecewanya kamu akan setengah mati nanti. Kecewanya kamu akan setengah mati nanti. Makanya lakukan itu dengan serius. Lakukan dengan serius. Jangan sampai putus betul. Ini kesempatan yang luar biasa untuk kalian. Saya yakin nanti 10 tahun yang akan datang, saya yakin kalian akan jadi pemimpin semuanya. Saya yakin. Ini buktinya adik-adik sekalian. Ini bukti. Nanti kalau nyalon dewan ini. Tapi jangan dewan dulu, yang lain dulu. Jadilah orang hebat dulu ya. Semangat deh. Luar biasa. Inilah saya senang. Makanya Kopma sudah habis waktunya ya? Sudah habis waktunya? Habis tak waktunya? Belum, materinya belum dibuka ya. Ikhlaslah insya Allah. Lakukan segala sesuatu dengan ikhlas. Insya Allah Allah nata. Allah tidak tidur. Allah menata dengan sebaik-baik. Gitu ya adik-adik. Baik adik-adik sekalian saya hormati. Apalagi? Ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan? Ngomong bis, ngomong liane, ngomong apa bis? Ngomong apapun bisa karpe bis. Ayo. Ngomong apa? Apa kira-kira yang kalian inginkan dari saya? Mumpung ketemu. Kalau sudah ngomong begini ngewes kata apa? Coba ini sudah latihan ngomong. Iya langsung. Ayo, langsung ngomong satu kali. Bapak ini kan tergantung kita ngomong ya. Saya dulu isin kali ini saya dulu malu betul. Mau ngomong di depan wakil mau ya malu sekarang. Khutbah pertama kali aja saya tanya, bener kok mau lewat depan orang banyak malu. Akhirnya gimana saya mengajarnya? Manusia saya ceritakan sama dia. Saya baca bukunya Norman Field. Gimana mengatasi supaya gak minder gitu. Saya kuat. Akhirnya ada satu buku. Ada satu cerita bahwa orang lain gak over melihat kamu. Kalau dia hanya mesti mikirnya diri sendiri. Kak over, contoh nih, kalau kayak itu ya kampanye. Contohnya ada orang meninggal dunia, kamu sakit gigi. Mesti sih pikir giginya, ya. Dulu bisnis kayak gitu ya. Itu bukan orang mati. Itulah makanya saat itu saya percaya ya Allah. Ini salah satu normal kita. Wah, akhirnya saya percaya ini. Kalian lebih hebat dari saya. Makanya saya berani. Kau biarkan aja. Saya salah nanti ingatkan ya, gitu ya. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, tadi kan Bapak Haryanto menyatakan kalau dulunya Bapak Haryanto kan bukan apa-apa. Ya. Setelah mengikuti organisasi, Bapak Haryanto menjadi orang yang luar biasa. Yang saya tanyakan, bukti nyata dan manfaat kita mengikuti organisasi itu apa saja? Saya ditanya langsung merinding ya. Ini calon-calon pemimpin ini, makanya kalian harus makanya nanti jawabannya di materi ini nanti ya, basic. Baik. Terima kasih Mbak, siapa namanya? Widya. Mudah-mudahan Mbak Widya suaminya ganteng dan kaya raya ya. Amin. Baik. Nanti jawabannya nanti ini sudah terjawab. Ada lagi yang mau tanya? Nah, langsung. Nama saya Nabang Diana, biasa dipanggil Wanda. Ibu ada silakan Wanda. Saya mau bertanya tentang potensi dalam suatu lingkungan. Jenengan kan di Tutur sendiri melakukan pengembangan biogas tadi. Seumpama kita di lingkungan kita sendiri bagaimana melihat potensi yang akan kita kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Terima kasih. Ya Allah.
Wanda, subhanallah, inilah. Ini dua contoh. Mbak, saya terima kasih ya. Ini kalian ini membawa anak-anak ini, membawa adik-adik orang hebat semuanya. Ini dua contoh aja sudah kualitasnya luar biasa. Ini pertanyaan-pertanyaan orang-orang profesor biasanya. Luar biasa. Makanya terima kasih Mbak Wanda sama Mbak Wanda. Mbak Wanda sama Mbak Widya. Nanti akan kita ceritakan itu, tapi yang jelas kalau di sini potensinya adalah pertanian. Di tempat kalian gimana? Sama. Banyak lakukan apa yang bisa kalian manfaatkan. Contoh, kalau di sini nanti ada materi spesial. Kalian mumpung ingat, di halaman rumah kalian kalau kepingin bikin bunga-bunga macam-macam ditaruh di depan rumah, itu laku adik-adik. Contoh, kamu kan punya itu, punya apa? WA kan? Apa namanya? Aplikasi kan? Udah datang semuanya. Contoh, adik saya di situ di Kumboh itu kemarin bikin bunga-bunga, alhamdulillah satu hari bisa 2,5 juta, 2 juta, pakai aplikasi datang tuh, manfaatkan itu. Barangkali punya lahan sedikit pakai lele, punya lahan sedikit dan lain sebagainya. Insya Allah kalau kita niat baik, insya Allah akan memberikan petunjuk bagi kita. Saya yakin. Manfaatkan lingkungan kalian dimanapun itu. Katakan kalau di sini sapi perah untuk biogas, di tempat yang lain, contoh di Padang kemarin kami bikin dari kotoran kambing dan lain sebagainya. Kemarin di Bojonegoro saya bikin dari sapi potong dan lain sebagainya. Itu semuanya bisa dilakukan. Itu ya. Oke, itu aja sebentar aja jawabannya. Baik, kita lanjutkan dulu. Nanti kalau waktunya habis tolong disampaikan ya. Baik. Organisasi adalah berkumpulnya 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Oke, sip. Di Indonesia ada 3 pilar ekonomi. Satu adalah perusahaan swasta, PT gitu ya. Kemudian yang kedua BUMN, badan usaha milik negara. Yang ketiga adalah koperasi. Adik-adik sekalian, bicara tentang koperasi, yang lain koperasi maaf. Hari ini kena pandemi kan ya, makanya saya tadi pakai gini. Pakai apa namanya? Pokoknya namanya ini ya. Saya pakai ini biar jadi contoh. Masa Pak Hari kayak contoh itu kok kadang ngono. Walaupun ini sumpah saja nih ya, jadi sumpah. Tapi nggak apa-apa, sementara kita taruh dulu. Aku tadi ngomong apa ya? Saya bisa ngomong apa ya? Hah? 3 pilar ekonomi. 3 pilar ekonomi. 1, PT, perusahaan swasta. Kemudian yang kedua, BUMN. yang ketiga, Koperasi. adik-adik sekalian, hari ini adalah masa pandemi. Ekonomi kita sangat jatuh. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di Melbourne hari ini mulai dibuka di Melbourne. Sudah 4 kali. Anak saya kebetulan ngajarnya juga dari rumah. Kalau di sana sangat disiplin. Hari ini ekonomi dunia jatuh. Tapi apa yang terjadi dengan koperasi? Alhamdulillah. Contoh setia kawan. Hari ini susunya semakin laku keras, produksinya semakin meningkat. Apa artinya? Koperasi lebih kuat daripada yang lain. Contoh tahun 98, semuanya kolab, koperasi tetap meningkat. Ini yang luar, kekuatannya koperasi memang luar. Makanya Kopma ini adalah satu embrio yang kalian harus bangun dengan sebaik-baiknya. Saya yakin nanti dengan Anda masuk di koperasi, insya Allah hidup kalian akan dijamin oleh Allah. Tidak hanya kalian, suami kalian, istri kalian, anak-anak kalian akan dijamin oleh Allah. Kenapa? Tujuannya adalah ingin meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Ini ada sekarang, makanya mulia sekali kalian hidup di koperasi. Apa yang terjadi dengan diri saya? Saya hidup lebih banyak di koperasi. Ini buktinya manusianya. Semuanya dijamin. Kalau saya biayakan kuliah ke luar negeri saya nggak mampu, tapi Allah jamin semuanya. Wes, semua langsung dijamin. Subhanallah. Doa kami dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adik-adik sekalian ya. Ngomongnya mendelik-mendelik apa ya? Nanti kalau udah bosan berkumpulnya 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan. Apa tujuan koperasi? Meningkatkan kesejahteraan. Jadi bukan mensejahterakan. Kalau mensejahterakan itu adalah kodratnya dari
Allah. Kalau kita hanya meningkatkan kesejahteraan anggota. Ini ya, makanya mulia sekali adik-adik sekalian. Kemudian terus coba dibacakan Mbak sampai pada baca ini. Mau baca operasi adalah ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Kaget apa? Oh, kaget. Oh, yang ada ini sih. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerak ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Tepuk tangan dulu. Ini ada 3 poin kelihatannya tulisan ini. Koperasi yang beranggotakan orang seorang, berarti koperasi apa? Primer. Koperasi primer itu adalah koperasi yang anggotanya adalah orang seorang. Setuju ya? Itu koperasi. Banyak nanti kalau kalian jadi pengurus, jadi menteri koperasi, ya itu harus tahu semuanya itu. Saya yakin nanti kalian pasti ada yang jadi ke situ. Pasti ada. Ada menteri koperasi, ada yang ngurus koperasi, ada dinas koperasi, pasti ada. Ada yang jadi dewan, ada yang jadi, pasti ada, pasti. Hari ini belum kelihatan, tapi nanti pada saatnya 10 tahun lagi pasti kalau saya dilihat pasti jadi orang hebat, bro. Yang kedua, koperasi yang berbadan hukum. Artinya apa? Ini adalah koperasi sekunder. Koperasi yang anggotanya adalah koperasi. Kalau tadi adalah koperasi beranggotakan anggota-anggota kan ya, itu namanya primer. Kalau koperasi beranggotakan berbadan hukum, itu namanya sekunder. Contoh kayak saya ini pernah jadi pengawas GKSI, Gabungan Koperasi Susu Jawa Timur dulu ya. Pernah jadi, itu adalah kami GKSI punya anggota koperasi di Jawa Timur. Hari ini jumlah koperasi susu di Jawa Timur ada berapa kira-kira? Ada 58 koperasi di Jawa Timur. Di Indonesia ada berapa? Buka sendiri nanti di Google ya. Oke, baik. Kemudian, yang tadi berikutnya tadi itu adalah tujuannya adalah ingin meningkatkan kesejahteraan. Tujuannya adalah usaha sama sudah kuat kalian nanti bisa aku titip iki, titip dua iki, dolen aku dodol panganan iki dolno, itu usaha bersama. Itu ya, baik. Kemudian lewes organisasi itu jalan, maka kita harus berjalan dengan profesional. Contoh, harus direncanakan dengan matang, kudu direncanakan. Di koperasi namanya adalah rencana kerja. Melakukan direncanakan. Biasanya bulan apa? Rencana kerja itu dilakukan bulan September, Oktober, November biasanya itu ya. Kemudian diputuskan dilaksanakan mulai 1 Januari, ditutup pada tanggal 31 Desember. Itulah, itu adalah perencanaannya begitu. Kemudian dilaksanakan mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Baru evaluasi. Apa namanya evaluasinya? Ngerti? RAT. Apa lagi itu kepanjangannya? Rapat anggota tahunan. Subhanallah, luar biasa. Pinter-pinter kabeh ini. Ya, baik, untuk selanjutnya. Nah, manfaat berorganisasi. Sopo sing takon mau? Ini ya. Kalian bersyukurlah dibawa ke sini. Kalian bersyukurlah dibawa ke sini. Mulai hari ini kalian sudah mulai dilatih untuk jadi orang hebat. Makanya apa manfaatnya berorganisasi? 1, melatih bekerja dalam teamwork. Biasanya menyambut gawe dhewe gampang. Kalau sing nyalon, tapi saiki mulai kerjasama dengan kerja bersama-sama, teamwork. Kadang tersinggung macam-macam, nah biasa ya dalam organisasi. Teamwork, paham ya? Mulai melatih bekerja dalam teamwork. Saya yakin kalau sudah masuk organisasi sudah semuanya. Pertama niat wis apik, ikhlas. Kalau saya berikhlas apa? Berikhlaslah, insya Allah berkah. Itu kalau untuk saya begitu. Tapi kalau sudah ini kita mulai melatih kesabaran.
Tidak boleh ego, tidak boleh memaksakan diri sendiri. Harus tim menerima keputusan yang paling tinggi, yang paling diputuskan, paling banyak yang memutuskan, itu baru dilaksanakan. Gak boleh memaksa, walaupun memaksakan diri, gak bisa. Di organisasi gak bisa begitu. Yang kedua, melatih mental untuk tampil di depan. Tadi ada beberapa tadi hebat semua kan, ngomongnya sudah luar biasa. Tampil, ini belum ini. Kalian nanti setahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya akan semakin hebat. Ya, setuju ya? Melatih mental untuk tampil di depan, tidak minder, tidak minder. Makanya perlu untuk berorganisasi ya. Semangat lagi! Semangat lagi! Sebetulnya etika yang salah saya. Orang nulis kok tidak ngomong begitu kan salah ya. Ini kayak nggak benar, jangan ditiru kayak begini. Kasihan ya. Makanya yang nulis hargai kayak begini. Kalian tidak ada yang nulis ya, yang kayak nggak apa-apa. Ya, baik. Ya. Yang ketiga, belajar metode pemecahan masalah. Ini paling penting. Ya belajar metode pemecahan masalah. Belajar metode pemecahan masalah, ini penting ya. Itu kalau nggak salah ada tulisannya problem solving kalau nggak salah di sebelah sana ya. Ya. Oke. Sudah dengan berorganisasi udah. Saya dulu nggak bisa, adik-adik nggak bisa. Saya dulu nggak bisa apa-apa. Tapi begitu masuk organisasi, subhanallah, dilatih kayak gini, dilatih dengan kesabaran dan sebagainya. Udah. Kalau koperasi belum jalan, orang nggak mau dekat. Begitu maju rebutan ya nggak? Itulah koperasi. Awalnya udah nggak mau, jangan saya. Begitu maju, wah rebutan dan sebagainya. Yang berikutnya meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Jelas dengan berkumpul kayak begini, meningkatkan apa tadi? Pengetahuan dan wawasan. Udah, salah satunya hari ini. Walaupun ini bermanfaat atau tidak saya ngomong ini, yang jelas kalian tahu gaya yang ngomongnya Pak Haji Ali kayak begitu dan lain sebagainya. Gitu ya. Berikutnya adalah networking atau bangun jaringan. Jelas dengan berorganisasi, contoh kayak Setia Kawan, wah sudah luar negeri dengan PUM, dengan di Belanda, dengan Denmark dan sebagainya, banyak, dengan perguruan tinggi, dengan macam-macam, baik dalam maupun luar negeri. Itulah manfaatnya berorganisasi. Berikutnya, meningkatkan soft skill. Apa itu? Kemampuan kita. Waduh, sudah pasti sudah dengan begini membaca. Yang selanjutnya, memupuk jiwa kepemimpinan. Kalian kalau sudah masuk di organisasi koperasi ini, sudah akan nonjol kepemimpinan kalian, akan kelihatan. Yang lain tidak bisa ngomong, kalian akan langka, tapi dengan profesional. Ya betul nggak? Ngomong yang profesional. Oke, berikutnya baik. Adik-adik sekalian yang saya hormati, kalian hari ini sekolah sambil berorganisasi. Makanya itu harus ada keseimbangan. Jangan sampai kalah sebelah. Di sekolah, karena saking semangatnya berorganisasi sampai lali karo sekolah, itu juga nggak boleh. Kemudian juga begitu, sudah ditonjol jadi kepengurusan di situ, akhirnya enjoy dengan kepengurusan, lupa dengan sekolahnya, itu juga nggak benar. Tapi kalau dua-duanya kalian lakukan dengan seimbang, insya Allah kalian akan jadi excellent. Apa excellent itu? Luar biasa. Tepuk tangan dulu ya semuanya. Makanya lakukan dengan keseimbangan antara sekolah dan, awas ya, ini penting ya, harus lakukan dengan keseimbangan. Kalau kalian melakukan itu memang capek adik-adik. Salah satu anak saya yang laki, saya cerita juga, kan kebetulan dia sambil kuliah, waktu sekarang saya di Melbourne S2, dia juga dikontrak untuk kerja. Dia serius, tengah malam dia masih kerja. Memang capek, tapi apa yang terjadi? Masa pandemi ini
dia masih sangat dibutuhkan. Nanti dia tak umur 37 dia dapat pensiun, katanya begitu. Kenapa? Serius dia, di sekolahnya serius, di pekerjaannya juga serius. Makanya semoga kalian semua nanti akan dapat beasiswa ke luar negeri. Amin. Tidak ada hal yang tidak mungkin dalam kehidupan. Saya juga bayangkan kayak begitu dulu. Ternyata